Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini ya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaat dan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini ya narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Habib? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar kemarin habis umroh ya? Iya alhamdulillah. Allah. Doakan ya Habib ya. Alhamdulillah. Insyaallah masuk doa semua. Amin 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 ya Allah amin. Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada yang hari ini lagi tidak enak badan atau kurang fit badannya, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, pemirsa dimanapun Anda berada di sore kali ini atau kajian sore kali ini yaitu kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Insyaallah tema yang akan dibahas pada kajian sore kali ini yaitu tentang sodakoh sunnah. Nah, ini menarik sekali ini. Mungkin ada sodakoh yang wajib, mungkin ada sodakoh yang makruh, mungkin ada sodakoh yang haram mungkin ya. Nanti bisa dijelaskan oleh guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu langsung saja ya kita dengarkan kajian sore kali ini. Tapi sebelumnya mohon maaf kaum muslimin, bagi yang ingin bertanya dengan kaitan tema yang nanti dibahas, boleh ditanyakan melalui WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja ya di via teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Oke, langsung saja yuk, monggo Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk mengkaji kitab Nashaikhud Diniyah. Ini sebenarnya itu apa? Gimana, yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal sedekah sunnahnya. Ini tadi saya lupa nyebut bahwa lebih tepatnya ini berjudul jenis sedekah sunnah. Oh, jenis sedekah sunnah. Jadi apa aja yang kemudian bisa disedekahkan dan lain sebagainya. Betul. Karena kalau hukumnya sunnah kemarin kita sudah bahas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fayudha'ifahu lahu, maka akan Allah taala lipat gandakan. Lah pelipat gandanya berapa? Di ayat lain Allah taala menjelaskan adha'afan katsira ya, lipat gandaan yang terlalu amat sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita satu ya pasti pelipat gandaan dari Allah lebih dari itu. Kemudian di sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya unfik alaik. Berinfaklah, bersedekahlah, maka akan saya berikan engkau ya nafkah atau kebutuhanmu. Jadi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu nanti akan ada pembahasan balasannya bagaimana, itu nanti ada lagi pembahasan itulah. Tapi poinnya ini adalah sebuah targhib ya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap muslim ya bersedia atau mau ya untuk memberikan sedikit hartanya kepada yang membutuhkan. Kemudian beliau Imam Haddad rahimahullah taala mulai menjelaskan bahwa dalam sedekah sunnah ini juga ada jenis-jenisnya. Ya. Namun bedanya adalah kalau zakat ya, yang wajib, sedekah wajib zakat itu jenisnya kan tertentu. Ya, dan juga ada ketentuannya, nisabnya sekian. Ya, jadi tidak bisa kemudian orang tiba-tiba punya harta lalu menyatakan bahwa oh ini saya langsung mengeluarkan zakatnya kalau belum memenuhi nisabnya. Atau jenisnya misalnya. Kalau di luar jenis ya di mazhab Syafi'i terutama tidak wajib. Ya, maka dalam zakat ini
ya beliau ingin menjelaskan bahwa bentuk apapun, jenis harta apapun ya, yang kemudian kita berikan kepada orang lain, maka itu bisa bernilai sedekah, bisa bernilai infak. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan waqala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'idli tamrah. Ya, orang yang bersedekah ya senilai dengan satu butir kurma. Ya, padahal kita tahu bahwa kurma ini tidak mungkin dijual per butir. Ya, kilonan ya, minimal kilonan atau per on lah misalnya. Jadi kalau misalnya di 1 on harga berapa misalnya, terus dibagi sampai jadi 1 butir harganya berapa, maka senilai itu ya ketika orang bersedekah, maka pahalanya apa? Mingkas min thayyib ya, dari cara usahanya dia yang halal, yang baik ya. Jadi bukan karena nyolong. Ini yang sering terjadi kan, ada beberapa kasus di mana orang korupsi terus kemudian bagiannya diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu tidak masuk. Ya, karena harus min kasbin thayyib ya, dari usahanya yang baik, yang bagus. Wala yaqbalullahu illa thayyiba. Allah taala tidak menerima dari apapun selain yang thayyib, yang baik. Ya. Maka sekali lagi jangan kemudian menjadikan alasan bahwa kayak Robin Hood. Ya, Robin Hood kan dikisahkan dia maling atau dia merampok untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali memang dalam hal ini harta yang diambil betul-betul hak mutlaknya kaum muslimin. Oh iya. Kemudian diambil paksa oleh musuh, kita ambil tidak ada masalah. Tapi kalau ini diambil dari pemerintahan dan lain sebagainya, itu nanti masuknya apa? Korupsi, nyolong dan lain sebagainya itu. Fa innallaha ya'khudhuha biyaminih ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa satu butir kurma itu, yang senilai 1 butir kurma itu, kalau orang sedekahkan kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Ini kiasan bahwa penerimaan Allah dengan penerimaan yang baik. Nah, karena kalau kita menerima dengan tangan kanan kan berarti yang baik kan. Terus bagaimana? Fayurbiha lahu. Maka Allah Ta'ala kemudian akan menumbuhkan sedekah yang awalnya senilai satu butir kurma itu. Sebagaimana ya kama yurbi ahadukum fil wahu, sebagaimana ketika seseorang punya anak kuda kemudian dirawat. Ya, dirawat dipelihara ya. Sampai besar seukuran berapa? Hatta takuna misral jabal. Sampai nanti ukurannya seperti ya tingginya gunung. Ya, kita bayangkan gunung itu 1 butir kurma atau kuda lah misalnya. Kita pelihara sampai segede gunung itu berapa ribu tahun itu. Ya, tidak mungkin kan misalnya. Tapi ini merupakan bentuk ya kiasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa balasan yang Allah persiapkan bagi kita, bagi orang-orang yang bersedekah itu di luar nalar kita. Ya, di luar bayangan kita. Ya, jadi jangan meremehkan sedekah walaupun cuma sebutir kurma. Ya, maka kemudian disebutkan bahwa dalam sebuah hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dirhamun yafuqu alfa dirham. Kama warta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang itu 1 dirham yang diberikan kepada seseorang, ya, kepada orang lain itu bernilai melebihi dari 1000 dirham. Masya Allah. Disebutkan loh, kenapa kok begitu? Ya karena 1 dirham yang diberikan kepada orang lain, ya orang yang memberinya, orang yang punya uang 1 dirham ini, dia ternyata hanya punya 2 dirham, sehingga nilai atau nominal presentase yang dia berikan kepada orang itu separuh hartanya. Sementara yang 1000 dirham, ya yang 1000 dirham mungkin dia ketika bersedekah 1000 dirham, dia punya uang 1 juta dirham. Yang itu cuman persentasenya cuman 1% atau 10% dari hartanya. Itu jelas yang menang adalah yang 1 dirham. Sehingga jangan melihat kuantitas ya bahasa nominalnya. Ya jangan lihat nominalnya, tapi lihat berapa effortnya orang ini ketika mengeluarkan nominal ini, dia punya berapa. Ya, sama kayak orang misalnya dia punya kurma cuma 1 kilo atau setengah kilo, terus dia berikan 1 butirnya kepada fakir miskin. Itu persentasenya tinggal berapa aja. Maka bisa jadi lebih bernilai di sisi Allah yang 1 kurma tadi daripada orang yang bersedekah ya lebih daripada 2 kilo dan lain sebagainya. Wa kadzalika warada fil kisrati ya wal luqmati minal khubsi thayyib ya. Begitu juga di dalam riwayat lain juga ada riwayat hadis yang menyatakan keistimewaan yang sama atau pahala yang sama, pahala yang besar untuk kisrah. Kisrah itu dulu kan roti itu kan apa? Kayak roti apa? Orang Indianya punya roti cane. Yang bulat itu. Ya.
Ya, bukan donat, jadi kayak roti, kayak pizza. Oh, pizza. Roti pizza itu, Iya. itu. Itu kalau mereka makan dulu biasanya karena sudah keras ya, itu bisa dia sobek. Nah, kisrah itu satu sobekan. Ya, jadi mungkin berapa? Seperempatnya atau berapa itulah. Walukmah dan juga satu ini apa nama bahasa Indonesia ini? Muluk. Satu puluhan bahasa Indonesia apa? Satu puluhan. Suapan. Satu suapan, ya. Ya, satu suapan. Jadi di riwayat lain, di hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya menyatakan bahwa satu kisrah, satu sobekan roti, ya walukmah, satu suapan makanan itu juga memiliki pahala yang luar biasa. Ya, memiliki pahala yang luar biasa. Minal khubzil thayyib, dari roti yang baik. Ya, artinya dari usaha yang dilakukan oleh orang tadi dengan cara yang baik, bukan nyolong, bukan korupsi, bukan merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Wa huwal halal, ya thayyib yang dimaksud adalah yaitu yang halal. Wa la yaqbalullahu ghairahu, dan Allah tidak menerima selain daripada yang baik tadi. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Adam, ya wahai manusia, anta badzal fadla khairul laka. Jika engkau tabdzul itu merelakan, ya, mengutamakan atau mengeluarkan al-fadl yang lebih dari kebutuhanmu, khairul laka, itu lebih baik bagimu. Ya. Ini juga pertanda bahwa diingat-ingat bahwa standar minimal orang bersedekah itu adalah yang lebih dari kebutuhannya. Ya, jangan mepet, ya. Terus nekat, pokoknya ini ben dibalas baik Gusti Allah 10 kali lipat dintokke kabeh. Sampai kemudian besoknya dia berhutang. Itu tidak boleh. Ya. Karena di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan anta bdzulal fadla, yang lebih dari kebutuhanmu. Itu baru yang baik. Ya, itu baru yang baik. Wa antum sikahu syarrul laka, tapi kalau engkau menahan harta yang lebih dari engkau, lebih dari kebutuhanmu, itu bisa jadi buruk untukmu. Ya, tentu dalam konteks ini adalah ketika tidak ada yang memang kita pandang butuh, ya, dengan harta yang bisa kita berikan. Tapi kalau ternyata kita tahu bahwa misalnya tetangga kita atau teman kita, saudara kita ada yang butuh, terus kita punya kelebihan harta, kok kita tahan, tidak kita berikan sebagai sedekah dan lain sebagainya, ya itu bahaya bagi kita. Ya, sehingga jangan kemudian diartikan, berarti wong Islam kira orang itu jadi wong sugih. Karena saben setiap punya kelebihan dari kebutuhan langsung wajib dikeluarkan. Enggak. Ya. Wala tulamu ala kafaf, ya. Sehingga di sini Nabi menyatakan bahwa seandainya engkau hanya memiliki, ya, setelah engkau punya kelebihan kau keluarkan, terus sampai di tingkat yang engkau miliki hanya yang kebutuhanmu tok. Ya, bahasa kita mungkin apa? UMR tok. Ya, setiap bulan tuh pokoknya UMR mentok lah pokoknya lah. Itu kata Nabi, la tulamu ala kafaf, ya. Tidak ada orang yang dihinakan, ya, dinyatakan hina karena dia hanya memiliki yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang sekarang agak berubah ini. Sekarang ini sekarang banyak orang yang lebih mementingkan yang sekunder dan tersier daripada yang primer. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang ya HP-nya mahal, tapi untuk makan pun dia kesusahan. Iya. Ya. Atau ada yang misalnya mobilnya luar biasa mahal, tapi kalau ngantri di pom bensin, ya nyari yang bersubsidi. Ya. Itu aneh, ya, karena seharusnya yang jadi patokan kita adalah kalau kita punya kebutuhan itu sudah cukup. Kalau punya harta yang lebih, ya kemudian kita berikan sekunder saja tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah kebutuhan kita dulu. Jangan dibalik, jangan karena gengsi, karena karena kepengen sama dengan model yang terbaru sekarang terus diusahakan mati-matian. Ya karena sampai ada pepatahnya ada orang menyebut itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sebenarnya mudah. Yang sulit adalah untuk memenuhi gaya hidup. Ya. Karena sudah gaya wis kadung ngikuti modal, lah itu bahaya. Nabi menyatakan la tulamu ala kafaf, ya, tidak ada orang yang dihinakan hanya karena memiliki kebutuhannya saja. Ya. Wabda biman ta'ul, ya. Kemudian kalau engkau mengeluarkan lebihan hartamu tadi, maka mulailah dari orang yang ta'ul, orang-orang yang engkau wajib nafkahi. Ya, jangan keluar dulu. Ya. Jadi kalau mau kita benahi dulu keluarga kita yang misalnya kurang mampu, ya kita bantu keluarga kita. Ya jangan keluar dulu. Wal yadul ulya khairu min al yadis sufla, ya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Ya qultu, ya kemudian Imam Haddad menjelaskan beberapa kalimat dalam hadis tadi. Arada alaihi salatu wasalam, ya bi badzil fadli, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan dengan badzul fadl, ya, merelakan yang lebih, ya. Al fadlu minal mal, ya, kelebihan dari harta, wabil kafaf, dan juga dengan kafaf, dengan kebutuhan, qadrul hajah minal mal, ya, kebutuhan harta yang dia butuhkan, kadar yang dia butuhkan saja. Sehingga wabiman ta'ul, dan juga dengan kalimat wabiman ta'ul, dan yang engkau nafkahi, yang engkau berikan nafkah, alladzina tajibu 'alaika nafaqatuhum wala tajuzu, dan tidak boleh, kata Imam Haddad, wala yajuzu an tudayyi'ahum wala tunfiq 'alaihim. Ketika ada orang yang wajib kita nafkahi, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan atau tidak menafkahi mereka. Ya, ini yang na'udzubillah min dzalik, ya, beberapa kejadian ketika ada orang, ya, tiba-tiba meninggalkan anak istrinya tanpa dinafkahi. Tiba-tiba meninggalkan, ya, seorang ibu meninggalkan anaknya tanpa diberikan perawatan dan pendidikan yang seharusnya. Waliyadzubillah, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Bahkan dalam sedekah sunnah pun, dalam melalui hadis ini Nabi menyatakan bahwa kalau memang kau mau sedekah, ya, awali dulu dengan yang lingkungan terdekatmu. Keluarga, anak, istri, ya. Karena kalau dalam fikih sebenarnya nafkah wajib itu kan sedikit. Ya, itu nanti ada lah di pembahasan fikih itu nanti ada. Tapi yang lebih dari itu bisa bernilai sedekah bagi orang yang menafkahi mereka, lebih daripada itu. Kemudian, ya, la yajuzu, tidak boleh engkau antudayyi'ahum, menyanyiakan mereka, wala tunfiq 'alaihim, dan juga tidak menafkahi mereka, wa tatasaddaqa 'alal ghairi wa hum muhtajun, engkau bersedekah kepada orang lain sementara mereka masih memiliki kebutuhan. Ya. Wabil yadil ulya, kemudian makna dari tangan di atas, yadul mu'ti, ya, tangan orang yang memberi. Wa dzakara khairiyataha ala yadil akhidhi targhiban minhu alaihi salatu wasallam fil istighna 'anil nas wa tasawwuni 'an mas'alatihim. Kemudian Nabi menyatakan bahwa, ya, di sini Nabi menjelaskan, kata Imam Haddad, ya, kalau Nabi memberikan isyarat bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu sebagai kiasan bahwa lebih baik orang merasa istighna, merasa cukup dengan kehidupannya, sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini yang kemudian menjadi, ya, al istighna ini, ya, merasa cukup ini yang kemudian menjadi salah satu sifat utama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam sebuah ayat, saya lupa tuh di ayat apa. Intinya di situ ketika Allah menjelaskan yahsabuhumul kafiruna, yahsabuhumul aghniya minat ta'affuf. Ya. Orang-orang kafir ketika melihat para sahabat Nabi itu melihat mereka itu, sahabat Nabi itu akan seperti orang yang aghniya, orang yang berkecukupan semua. Kenapa minat ta'affuf? Karena mereka, ya, merasa menjaga ta'affufnya, menjaga ifah mereka, harga diri mereka. Jadi tidak minta-minta. Sehingga dikisahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah beliau kelaparan karena tidak punya makanan untuk makan. Ya, terus beliau, kalau bahasa kita sekarang, ngetem di depan Masjid Nabawi. Pintu masuk, pintu keluar itu di depan situ. Ya. Dengan harapan ada satu sahabat yang melihat kemudian ngajak makan. Ya, neraktir lah bahasa kita sekarang lah. Karena kalau beliau minta, beliau malu. Ya. Terus setiap sahabat yang masuk keluar masjid itu tidak ada yang nawari mereka, nawari sahabat Abu Hurairah untuk makan. Ya, itu mungkin cuma saya hello, ahlan wa sahlan, masuk keluar dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, terus melihat sahabat Abu Hurairah di samping pintu itu, terus Nabi senyum. Terus Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau di sini? Sahabat Hurairah jawab, ya Rasulullah, aku lapar. Ya sudah, nanti ya habis sholat ya sama aku. Nabi masuk, ya, selesai sholat, kemudian keluar, yuk bareng, ya. Bareng kemudian ke rumah Nabi, minum susu yang kemudian satu mangkok susu, diriwayatkan di itu, satu mangkok susu ini bisa mengenyangkan hampir 70 ashabus suffah saat itu. Satu mangkok. Tapi poinnya adalah sahabat Hurairah yang tanda kutip ngetem di depan masjid tadi, karena beliau lapar tapi malu untuk minta-minta. Ya, malu untuk minta-minta, sehingga beliau cuma diem. Ya, dengan harapan sahabat melihat apa? Mimik muka beliau sudah tahu, oh ini Abu Hurairah lapar nih. Yuk kita ajak makan. Ternyata tidak ada yang ngajak makan sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memahami kondisi tadi. Ya. Jadi aliyadul aulia, kata beliau, kata Imam Haddad, itu adalah kiasan dari Nabi betapa, ya, orang yang memberi itu
lebih mulia karena dia pasti merasa istighna, ya, pasti dia merasa mencukupkan dirinya dengan segala dari permintaan kepada orang lain. Ya, wa tasawwun an masalatihim, menjaga dirinya dari meminta-minta. Wal haja ilaihim hasabal istita'ah, kemudian juga menjaga dirinya dari merasa butuh kepada orang lain semampunya dia. Ya, ini juga sekali lagi bukan berarti kemudian kalau kita butuh kepada orang tidak boleh minta tolong. Ya, jangan salah artikan ya. Jangan salah artikan untuk seperti itu. Tapi kalau memang masih bisa kita tahan, masih bisa kita kita alihkan kepada yang lain, ya sebisa mungkin jangan menggantungkan diri kepada manusia. Wa amma idza massatid darurah, kata Imam Haddad, tapi seandainya ada keadaan darurat yang amat sangat mendesak, ya, falil akhidhi thawabun kal mu'ti, maka orang yang menerima sedekah tadi mempunyai pahala seperti orang yang memberikan. Ya. Ini yang kadang-kadang orang mikir, kok bisa orang diberikan diberi sedekah, kok dapat pahala sama seperti orang yang memberi sedekah. Ya, ada dua poin ya sebenarnya yang mungkin bisa kita bahas dalam hal ini, bahwa ketika ada yang menerima, maka orang tadi paling tidak menjadi wasilah perantara penerimaan zakat dari orang penerimaan sedekah dari orang yang bersedekah. Ya. Sementara kita tahu dalam konsep kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid. Ya. Orang yang jadi wasilah itu punya pahala seperti tujuan dari orang yang memberikan tadi. Kemudian yang kedua, di sini Imam Haddad menjelaskan bahwa in massatil darurah, kalau memang keadaan mendesak, dia butuh untuk menafkahi anaknya, butuh untuk menafkahi istrinya, sampai kemudian dia harus menerima sedekah dari orang lain sebagai bentuk caranya dia untuk memenuhi nafkah keluarganya, ya maka dia pasti dapat pahala. Karena menafkahi keluarganya juga merupakan sebuah kewajiban. Ya. Sehingga kata Imam Haddad, kalau memang keadaan mendesak, bukan berarti kemudian yang menerima jadi jelek sama sekali, enggak. Yang menerima juga bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang memberikan. Qala alaihi salatu wasallam, ya dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi ya'khudhu an hajatin." Ya, tidaklah orang mengambil, tidaklah yang mengambil atau menerima zakat, menerima sedekah dari karena suatu hajat, biaqalla thawaban min alladhi yu'ti min sa'ah. Pahalanya lebih sedikit daripada orang yang memberikan sedekah itu. Artinya mereka masih bisa dapat pahala kalau memang diniatkan dengan niat yang baik. Ya, beda kasus kalau memang jadi sindikat, waliyadzubillah, karena beberapa pernah lihat berita itu, ada sindikat minta di lampu merah, diatur sedemikian rupa, nanti ada setorannya dan lain sebagainya. Itu kerja itu, bukan bukan nerima sedekah itu. Sehingga itu masuknya tidak tahu nanti masuknya jadi pekerjaan atau masuk ke dalam ke dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam atau yang menghinakan orang-orang yang meminta-minta kepada manusia. Waliyadzubillah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun cuma syiqqu tamrah, separuh biji kurma. Walaupun dengan separuh biji kurma. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak mendapatinya, fa bi kalimatin thayyibah. Ini juga menjadi dasar bagi kita bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan itu juga bisa bernilai sedekah. Di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan subhanallah, walhamdulillah, tahlil dan sebagainya itu juga bisa bernilai sedekah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuhsyarun nasu yaumil qiyamati a'ra ma kanu qat. Nanti di hari kiamat semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar itu a'ra ma kanu qat, setelanjang-telanjangnya mereka. Wa ajwa'u ma kanu qat, selapar-laparnya mereka. Wa a'tashu ma kanu qat, sehaus-hausnya mereka. Wa ansabu ma kanu qat, selelah-lelahnya mereka, letih-letihnya mereka. Jadi kalau kita misalnya sekarang kita pernah ada orang yang pernah merasa saya ini pernah mengalami lapar yang amat sangat, maka ingat bahwa nanti di padang mahsyar
kita akan dikumpulkan sebagaimana rasa lapar kita saat itu. Ya, saat di dunia. Atau kita pernah mengalami rasa yang haus yang amat sangat, ya. Maka ingat bahwa nanti di hari kiamat kita juga akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah SWT sehaus sebagaimana yang pernah kita rasakan di dunia tadi. Faman kasalillah kasahullah. Kemudian barang siapa orang yang kasa, menutupi aurat orang lain, lillah, karena Allah SWT kasahullah, maka dari padang mahsyar nanti akan Allah tutupi auratnya. Ini juga jadi dasar bahwa memberikan pakaian untuk menutup aurat itu juga bisa bernilai sedekah. Ya. Waman at'ama lillah at'amahullah. Yang memberikan makan untuk Allah, ya, di jalan Allah, maka Allah pun nanti di padang mahsyar akan memberikan dia makan. Artinya Allah Ta'ala akan menghilangkan rasa laparnya di padang mahsyar. Ya, waman saqa lillah, ya saqahullah. Orang yang memberikan air minum, maka Allah pun juga nanti di hari kiamat juga akan memberikan dia air minum. Sehingga jangan dipandangi bahwa sedekah itu ya duit. Enggak, ternyata memberikan makan sedekah. Memberikan minum sedekah. Memberikan baju untuk menutup aurat sedekah. Bahkan walaupun nilainya cuma 1 butir kurma, ataupun cuma separuh biji kurma. Kalau tidak bisa, maka mengucap kata yang baik pun juga bernilai sedekah. Ya. Wa arada biqaulihi lillah, ya, kemudian Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud dari hadis tadi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ayyaf'ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Ya, orang tadi melakukan tindakan-tindakan tadi ya sebagai bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi riya'in, bukan karena riya, bukan karena pengen dilihat oleh orang lain, wala tasannu'in linnas, ataupun membuat-buat supaya dia di hadapan orang itu baik, wala talaba mahmadatin minhum, ataupun juga bukan karena untuk meminta atau mengharapkan pujian-pujian dari orang lain. Wa qala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya sampai mengenyangkannya, wasaqahu hatta yurwiyahu, memberikan minum kepadanya sampai membuatnya kenyang karena minum, ba'adahu Allahu minan nari sab'ata khanadik, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dia dari neraka sebanyak atau sejauh 7 parit. Ya. Wa ma baina kulli khandaqain, jarak di antara satu parit dengan parit yang selanjutnya itu 500 am, 500 tahun. Oh. Ya. Wis meninggal kabeh iku lah pokoke lah ya. Ya, waqat warada fi fadl ta'ami wa saqil ma'i akhbarun katsirah. Kata Imam Ahmad, telah banyak ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menyatakan keutamaan memberikan makan dan memberikan minum. Fa'alika bihima, maka jangan lupa engkau pegang ya memberikan makan dan memberikan minum tadi. Wajtahid fi dzalika wala ta'jiz, ya. Kemudian usahakan semaksimal mungkin untuk ya kalau kita mau bersedekah, maka sedekah dengan ya berupa makanan atau minuman. Atau kalau mau kita kesal lagi ya berarti dengan berupa kebutuhan pokok seseorang. Jangan kebutuhan tersier. Ya. Karena orang butuhnya makan dikasih HP, tidak masuk. Ya. Karena kebutuhan yang paling penting itu adalah makan dan minum, kemudian juga baju untuk menutup aurat. Tapi ya. Malah tambah seneng, Bib. Apa? Tambah seneng, Bib. Tambah seneng di dalam meneh soalnya. Ala kulli hal, ya ini penjelasan Imam Haddad bahwa sekali lagi sedekah itu bukan hanya berupa harta, berupa materi, uang dan lain sebagainya, tapi juga bisa berupa pakaian untuk menutup aurat, atau makan atau minum yang nilainya pun juga walaupun cuma sebutir kurma. Itu juga bisa bernilai sedekah kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Bib, penjelasan yang sangat luar biasa di sore kali ini berkaitan dengan tema yaitu sedekah sunnah atau jenis sedekah sunnah. Yang di sini dibahas tadi banyak pembahasan tentang pahala yang berkaitan dengan orang yang memberikan sedekah kepada orang yang diberi sedekah. Oke, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan yang mau bertanya ya di 0821 336 70.000 atau bisa langsung saja via telepon di 0246 746 352. Oke, Habib. Ya. Ini menarik, Bib, berkaitan dengan pahala tadi. Kadang orang memberikan sedekah, niatnya beda-beda, Bib. Ya, bisa jadi. Terus yang menjadi pertanyaan, ketika kita sedekah dengan niat bukan untuk liridhoillah, tetapi untuk membantu orang. Ya sama aja kan? Sama aja. Itu kan sama karena gini. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan awal bahwa selama kita menjalankan perintah Allah, ya, selama kita menjalankan perintah Allah, maka
itu pun masuk kategori ikhlas. Ya. Jadi bukan berarti kemudian ikhlas itu pokoknya aku Allah pokoknya lah. Enggak, jadi kita menjalankan syariat Allah pun juga masuk kategori ikhlas. Jadi sehingga orang sedekah terus dia bilang, oh saya tidak ikhlas kok, saya cuma mau bantu dia. Loh, kan Anda membantu dia juga merupakan bentuk syariatnya Allah. Perintah Allah. Ya, sama aja. Oke. Bagaimana sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seseorang selama orang tadi ya juga berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa membantu orang lain. Maka membantu orang lain pun juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian saya mau membantu orang saya tidak ikhlas. Ya sama aja, itu juga ikhlas juga. Jadi bukan berarti tidak ikhlas, bukan gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, Bib, lanjut. Ada 2 niat. Ya. Satu sedekah, 2 niat ini. Iya. Ya. Niat yang pertama memang liridhoillah. Niat yang kedua agar tertarik pada kita. Ya itu nanti kembalinya kepada pendapat yang menyatakan bahwa nanti dimenangkan mana yang paling kuat. Oke, Bib. Ya. Ini sudah ada yang telepon nih, Bib. Ya, Oke. Assalamualaikum. Ternyata lagi gangguan sinyal ya, Bib. Oke, Bib. Jadi tadi ya. Iya, kita kembali ke tadi ya. Kita menurut pendapat Imam Ghazali, Imam Ghazali. Contohnya kayak gini, Bib. Mohon maaf, Bib. Iya. Ada jadi seorang duda. Iya. Seorang duda. Iya. Mengincar seorang janda. Niatnya satu liridhoillah. Iya. Niatnya kedua adalah agar tertarik pada si zakat tadi. Ya. Jadi menurut Imam Ibn Abdul Salam, ya kalau ada 2 niat dalam satu ibadah tadi, maka kalau yang niat yang pertama agama, sementara yang kedua duniawi, kata Imam Ibn Abdul Salam itu kalah. Iya, Afan. Yang agamanya kalah. Oh gitu. Karena seakan dia mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara menurut Imam Ghazali disebutkan ya tergantung yang lebih besar motivasinya yang mana. Kalau yang motivasi lebih besarnya adalah motivasi agama, maka yang motivasi agama ini yang lebih dari nilai dari nilai duniawinya kemudian tetap dapat pahala. Tapi kalau sama persis kata Imam Ghazali ya berarti semuanya tidak dapat pahala sama sekali. Oh. Jadi ada khilaf di situ. Iya. Versi Ibnu Abdul Salam mutlak batal. Karena seakan-akan dia mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak versi Imam Ghazali tidak, nanti dicek dulu. Lebih kuat mana nih? Kalau lebih kuat yang perkara agama ya berarti dia cuma dapatnya pahala. Kalau lebih kuat perkara dunia ya berarti dia tidak dapat pahala agama. Ya. Wallahu a'lam. Oke, Bib, terima kasih, Bib. Satu pertanyaan lagi, Bib. Nanti kita akan mendengar dari pertanyaan para pendengar. Tapi ini satu pertanyaan lagi, Bib. Ada sebuah makalah mengatakan bahwa sedekah di waktu sempit itu lebih utama daripada sedekah di waktu lampang. Artinya sedekah waktu kita punya itu ternyata pahalanya lebih sedikit daripada sedekah pada waktu kita ya mohon maaf memang kepepet. Iya, itu tadi yang. Tapi mohon maaf, Bib. Mohon maaf, Bib. Jangan dijawab dulu ya. Di pause dulu ini ya. Sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah
Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya di sesi yang kedua kali ini kajian sore ya, dengan tema sodako atau jenis-jenis sodako sunnah itu di 0821-336-70.000. Oke, Beb, kita lanjut tadi pertanyaan yang sebelumnya direhat itu tadi dijawab tadi. Apa yang lupa malah sih? Ya, pertanyaannya tadi berkaitan dengan apa ya tadi? Personal lagi. Iya. Dengan sodakoh. Apa tadi ya, Bib? Oh iya, Pak. Sama-sama lupanya. Dua niat. Dua niat. Dua niat itu kan sudah dibahas. Jadi bahwa versi Imam Ghazali ya dilihat motif agamanya sama motif dunianya. Artinya kalau memang kedua niatnya adalah motif agama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti malah dapat pahala double. Jadi kalau dua motif tadi yang dimaksud adalah satu motif agama, satu motif dunia, maka kata Imam Ghazali dilihat mana yang lebih besar motifnya. Kalau yang lebih besar motif agama, ya berarti dia dapat pahala. Oke. Kalau yang lebih besar motif dunia, berarti dia tidak dapat pahala. Oke. Kalau sama persis, ya sama-sama jatuh, sama-sama tidak dapat pahala. Sementara versi Imam Ibnu Abdissalam menyatakan bahwa ibadah apapun kok motif agama kok kemudian dibarengi dengan motif duniawi, maka otomatis walaupun motif agamanya lebih besar sudah batal semua, tidak dapat pahala sama sekali. Oke. Itu kalau menurut pendapat Imam Ibnu Abdissalam. Oh ya, tadi pertanyaan Ubid. Apa? Sodakoh di waktu sempit dan di waktu yang lapang. Gimana? Saya tidak tahu ya itu makalah dari siapa, tapi poinnya itu sama, tetap poin utamanya adalah yang lebih dari kebutuhan. Jadi sempit yang dimaksud juga kebutuhan, kelebihan yang sedikit. Jadi bukan kemudian sempit yang dimaksud masih butuh banyak hal terus kita sedekah. Itu nanti di fikih jadi masalah itu. Di fikih jadi masalah karena itu nanti hukumnya haram kalau di fikih. Tapi yang dimaksud dengan disempit itu adalah ketika dia punya misalnya harta cuma kayak tadi kisah tadi 2 dirham. Kemudian 2 dirham ini sudah kebutuhannya dia. Artinya kebutuhannya dia sudah ada ya. Lebihnya cuma 2 dirham. Kemudian dari 2 dirham ini 1 dirham dia sedekahkan. Ya. Maka satu dirham yang dia sedekahkan dari 2 dirham yang dia miliki dari kelebihan kebutuhan hidupnya itu bisa bernilai mengalahkan yang 1000 dirham yang diberikan oleh raja-raja atau orang-orang yang kaya. Oke. Ya, itu nanti ada beberapa kisah masyhur terkait dengan persentase sedekah bagi beberapa orang yang berbeda. Ya, itu nanti adalah kisahnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Ini Bib, ada yang sudah masuk ini. Ada Ibu Zuli Astuti bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa perbedaan sedekah dan infak? Ya. Itu kayaknya bahwa yang pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas itu. Cuma seingat saya memang Allah Ta'ala menyebutkan infak, ya kata infak itu untuk beberapa makna. Ya, di antaranya adalah untuk sedekah,
Di antaranya juga untuk nafkah ya kepada orang yang wajib kita nafkahi dan sebagainya. Atau juga di sisi lain juga Allah SWT juga menyebutkan kata infak untuk ya fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah SWT. Sehingga bisa dikatakan bahwa infak ini lebih umum atau lebih spesifik ya, penggunaannya lebih spesifik daripada sebatas sedekah. Karena kalau infak itu umumnya adalah hal-hal yang berupa materi. Iya. Ya, karena kan nafkah wajib ya materi kan. Ya, kemudian jihad fisabilillah juga bisa dibilang materi. Sementara sedekah lebih umum. Ya. Karena di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan ya wa kullu tahmidatin sedekah. Ucapan alhamdulillah juga bernilai sedekah. Sehingga sedekah tidak selalu bermakna materi, tapi infak hampir selalu bermakna atau konotasinya adalah konotasi yang materi. Tapi keduanya sama-sama sebuah kebaikan. Sama-sama mengeluarkan apa yang dimiliki kepada orang lain. Allahu a'lam. Oke, Bib, terima kasih. Itu tadi ya Bu Julia Astuti jawabannya antara perbedaan antara sedekah dan infak. Oke, kita tarik ke depan lagi nih. Bukan ke belakang tapi tarik ke depan ini. Ada yang bertanya lagi nih. Bagaimana hukum sedekah ke pengemis dalam Islam? Iya. Itu nanti ada beberapa pendapat. Poinnya adalah nanti dilihat dari niat. Bukan perspektif kita. Jadi kalau kita melihat ada seorang pengemis, ya biasanya kalau kita lihat orang ini memang sudah tidak mampu untuk mencari pekerjaan yang layak dan lain sebagainya, kalau kita berikan tidak ada masalah. Tapi kalau kita perspektif kita atau opini kita melihat orang yang minta-minta terus ini seknom, ini seiki kok minta-minta, terus kok tidak apa-apa lah pokoknya kita kasih. Itu nanti dalam fikih itu nanti bisa dianggap ya apa istilahnya ya. Tidak mendidik orang ini supaya ya menjalankan pekerjaan yang sebagaimana mestinya. Ini nanti kembali ke perspektif sih. Ya, orang lihat ini pengemis kasihan dia mungkin dia perempuan, ya suaminya mungkin hilang dan lain sebagainya. Terus kita kasih tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat masih sehat, ya berotot dan lain sebagainya, itu nanti malah jadi kayak kita membantu orang tadi untuk minta-minta aja. Itu nanti bisa dosa. Jadi nanti dilihat perspektifnya aja. Jadi bisa boleh ya, atau sedekah kepada pengemis itu bisa menjadi boleh, juga bisa menjadi tidak boleh. Tapi misalnya pun konteks tidak bolehnya bukan berarti kemudian ketika kita berikan kemudian kita berdosa, enggak. Tapi tidak bolehnya adalah karena nanti kita mengajarkan kepada orang ini ya untuk dari ngemis wae untuk duit tok. Ngemis wae lah. Jadi kesalahan situ. Jadi sehingga bukan sedekahnya enggak diterima. Sedekahnya tetap diterima oleh Allah SWT, tapi ditakutkan nanti orang tadi memiliki pandangan daripada aku kerja abot-abot untuk cuma semene ngemis tok sehari dapat sekian, ngemis wae lah. Itu yang enggak boleh. Karena ada ancaman dari Nabi SAW ya, bahwa orang yang nanti di sebuah riwayat itu sebutkan bahwa orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu dikumpulkan oleh Allah SWT dalam kondisi mukanya itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan orang nanti di hari kiamat seperti itu. Poinnya itu. Jadi kalau kita berikan sedekah, kita tetap diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Oke, Bib, lanjut pertanyaan pembahasan di sore kali ini. Silakan ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja via telepon di 0246 746 352. Oke, Bib, kita ketahui bahwasanya sedekah pahalanya itu selalu berlipat atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah, memang mohon maaf, apakah amal baik, semua amal baik itu bernilai sedekah atau berpahala sedekah? Semua amal baik. Amal baik ya? Belum pernah dengar ya. Kalau semisal tapi, kita memang ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan beberapa tindakan ya. Beberapa tindakan itu bernilai sedekah. Termasuk misalnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian tabassumuka fi wajhi akhika, senyum di depan saudara dan sebagainya. Itu. Tapi kan itu sebenarnya hanya menandakan bahwa jenis sedekah itu banyak, tidak hanya berupa materi. Tapi apakah kemudian semua tindakan baik bernilai sedekah? Wallahu a'lam. Oke. Itu menandakan dari hadis tadi bahwa senyum saja bisa bernilai sedekah. Terus jadi jangan digebiak uyah ke kabeh. Karena bisa jadi ada beberapa tindakan kita juga
nilainya bukan sedekah tapi kebaikan loh ya. Ya jadi bukan berarti kemudian bukan hal baik hal baik kemudian langsung semuanya benar sedekah. Tidak juga. Oke. Karena kan gini juga, sedekah itu kan berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Rata-rata yang disebutkan di hadis tadi ya, menyingkirkan halangan dari jalan. Jadi kan ada orang yang melakukan dan ada orang yang kemudian mendapatkan manfaatnya. Itu yang kemudian nanti dalam fikih nanti ada pembahasan bahwa ada amal yang muta'addi, ada amal yang lazim. Ya. Lah rata-rata yang disebut oleh Nabi SAW ya, bernilai sedekah itu adalah amal yang muta'addi, amal yang orang lain mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau bisa kita katakan ya, rata-rata, tidak semua ya, sekali lagi tidak semua. Rata-rata amal muta'addi, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain, itu bernilai sedekah. Iya. Ya, sementara amal yang lazim, amal yang hanya kita sendiri yang merasakan, itu belum tentu bernilai sedekah. Itu poinnya situlah. Tapi kalau disamaratakan, wallahu a'lam. Oke, Bib. Tadi sudah dijelaskan beberapa pemahaman tentang pahala, banyaknya pahala, perbedaan antara sedekah dan infak, terus bagaimana hukumnya dicampur niatnya ada 2 niat tadi sudah dijelaskan semua. Sekarang gini Bib, agar kita bisa paham tentang sedekah. Jadi sedekah apa contohnya sedekah yang wajib, contohnya sedekah yang sunnah, contohnya sedekah yang apa tadi makruh atau haram. Nah, itu gimana? Contohnya apa? Untuk tahu. Agar tahu para pendengar agar tahu wajib itu yang seperti ini. Ya kalau sedekah yang wajib ya masuk kategori yang zakat itu. Zakat fitri. Jadi kalau zakat sedekah wajib zakat. Apapun zakatnya, bukan zakat fitri. Apapun zakatnya itu masuk kategori sedekah wajib. Adakah zakat yang bernilai sedekah sunnah? Tidak ada loh. Zakat ya zakat wajib. Wajib. Ya, semua zakat wajib. Tidak ada yang bernilai sunnah itu tidak ada. Zakat wajib. Itu kalau sedekah wajib. Tapi kalau sedekah sunnah di luar itu. Ya, di luar itu kemudian penempatannya juga tepat. Orang yang membutuhkan. Ada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau waktunya kayaknya tidak ada sih zakat. Sedekah ya. Sedekah sunnah tidak ada waktu. Zakat ada waktu. Zakat atau sedekah wajib ada waktu. Sedekah sunnah tidak ada. Tapi memang ada beberapa anjuran misalnya di hari Jumat dan lain sebagainya itu ada. Tapi waktunya waktu keabsahannya tidak ada. Kalau sedekah makruh saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ada istilah sedekah makruh. Kalau sedekah yang haram itu apa ya? Mungkin sedekah yang ya kita ketahui bahwa kalau kita berikan kepada orang lain ya harta ini itu nanti bisa kemudian dia pakai untuk melakukan tindakan yang haram. Ya. Tapi tetap bernilai sedekah. Jadi bukan berarti kemudian sedekahnya kemudian batal enggak juga. Iya. Karena sedekahnya tetap bernilai sedekah, tapi pemanfaatannya orang yang kita berikan menjadi hal yang haram itu berdosa. Ya. Itu pun nanti sama dalam zakat pun juga nanti sama. Ada orang fakir miskin misalnya, dia berhak menerima zakat, mustahil zakat. Kemudian kita tahu bahwa orang fakir miskin ini kalau kita beri zakat, ya itu dia pakai untuk mabuk, untuk judi dan lain sebagainya. Dia kan berhak. Terus tetap kita berikan kepada dia. Ya, zakat kita bisa jadi tetap bernilai pahala, tapi juga kita juga di sisi lain juga membantu dia untuk bermaksiat oleh itu. Jadi bukan berarti kemudian sedekahnya zakatnya jadi haram. Iya, betul. Efek dari sedekah itu yang kemudian bisa jadi bermakna bisa jadi kemudian jadi kita membantu dia dalam maksiat oleh itu bilang. Makanya kemudian dilarang dalam fikih. Cuman saya lupa itu larangan itu apakah masuk kategori larangan haram atau makruh. Untuk memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang sudah diketahui bakal dipakai untuk maksiat. Cuman saya lupa itu sedekahnya pelarangan itu hukum larangan haram atau makruh. Wallahu alam. Itu nanti dicek lagi lah di kitab fikih. Kalau kita bersedekah hasil dari temuan luqatah ya. Atau kita bersedekah hasil dari curian. Kalau curian mutlak tidak sah. Berarti ya la yaqbalullahu illa thayyiban. Kalau luqatah atau barang syubhat telah disedekahkan. Syubhat itu masih semi ya. Masih bisa jadi halal, bisa jadi haram. Jadi tidak bisa kita hukumi. Betul. Karena itu memang kondisi di tengah-tengah halal dan haram. Itu syubhat tidak bisa kita hukumi lah. Jadi kalau luqatah itu nanti dicek dulu aja. Kalau luqatahnya sudah diumumkan tidak ada masalah. Karena luqatah itu nanti barang yang saya ingat barang yang kita temukan bernilai di bawah 1 dinar.
1 dinar salah atau 1/4 dinar lupa saya. Itu nanti wajib pengumumannya cuma 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada yang mengklaim, ya, maka kemudian barang tadi lebih baik kita sedekahkan. Bukan lebih baik kita miliki. Bukan, benar. Enggak, seingat saya di Lokoto enggak begitu. Iya. Kalau barang di atas itu, di atas 1 dinar atau 1/4 dinar, wajib pengumumannya setahun. Setahun enggak ada yang mengklaim, baru kemudian lebih baik kita sedekahkan. Ya. Tapi nanti dicek aja lah, kalau mau amal lagi rodo iku. Saya pribadi mau amal itu agak kurang begitu paham yang detailnya. Tapi misalnya setelah pengumuman disedekahkan boleh. Sebelum pengumuman bisa jadi haram. Wallahu a'lam. Oke, Bib, karena waktu juga tidak bisa akan menemani kita untuk dilanjutkan di kajian sore kali ini. Minta agar di kajian sore kali ini, Bib, menjadi kajian yang barokah, yang manfaat, tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Moga Bib doanya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatr unta wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'an karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di kajian sore kali ini alhamdulillah sudah usai atau sudah selesai, dan terima kasih pada para penanya di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan manfaat dalam hidup kita. Untuk itu sekali lagi Faiz mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.